Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang. Kali ini dengan rutinitas pagi kita yakni cerita inspirasi pagi. Nah, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan November, kemudian Desember dan kita sudah memasuki tahun baru yaitu tahun 2022. Nah, di bulan Desember besok, Bu Hurin yakin semua Sobat Hebat Matsa Surba pasti sudah familiar dengan adanya Hari Ibu, peringatan Hari Ibu, yakni pada tanggal 22 Desember. Nah, tetapi apakah Sobat Hebat tahu bahwa kita sebenarnya juga ada peringatan Hari Ayah? Nah, peringatan Hari Ayah ini jatuh pada tanggal 12 November, yakni bulan ini. Bu Hurin sering melihat atau mendengar, membaca kisah-kisah mengenai hubungan seorang ibu dan anak, mengenai kasih sayang seorang ibu dan anak. Bahkan ada kalimat bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Padahal tidak hanya kasih ibu saja yang sepanjang masa, kasih ayah pun tidak kalah hebat dan tidak kalah besarnya dengan kasih ibu. Oleh karena itu, hari ini Bu Hurin akan mengisahkan sebuah cerita, berbagi sebuah cerita kepada kalian tentang hubungan seorang anak dan ayahnya. Dikisahkan ada seorang anak, seorang pemuda hidup dengan kedua orang tuanya. Nah, pemuda ini sudah kuliah. Dia kuliah di luar kota, jadi dia ini anak rantau. Dia tidak tinggal dengan kedua orang tuanya. Suatu ketika saat dia pulang ke rumah, dia tengah duduk berdua dengan ayahnya di teras rumah. Sang ayah menikmati kopi sambil membaca koran, sedangkan sang anak bermain gawai. Kemudian tidak lama ada seekor burung gagak hinggap di pohon dekat rumahnya. Si ayah dan si anak ini dari tadi itu terdiam, dua-duanya diam, tidak ada obrolan sama sekali. Kemudian keduanya menyadari kehadiran burung gagak tersebut dan ayahnya bertanya, "Itu apa?" Anaknya pun menjawab, "Itu gagak." Mereka terdiam lagi. Tak lama, ayahnya kembali bertanya, "Itu apa?" Nah, si anaknya ini bingung. Tadi kan ayah itu sudah bertanya, kok bertanya lagi? "Itu gagak, ayah." Dia jawab lagi. Selang beberapa menit, mereka terdiam. Tetapi ayahnya melontarkan pertanyaan lagi. "Itu apa?" Nah, anaknya ini sudah mulai hilang kesabaran. Dia menjawab, "Itu gagak, ayah, itu gagak." Mereka terdiam lagi dan ayahnya ini kembali melontarkan pertanyaan yang sama. "Itu apa?" Anaknya yang sudah hilang kesabaran akhirnya menjawab, "Itu gagak, ayah, gagak. Harus berapa kali aku menjawabnya dan menjelaskan bahwa itu adalah burung gagak." Nah, ayahnya kemudian terdiam sambil memandangi anaknya itu dengan lekat. Tidak lama ayahnya bangkit dari teras kemudian menuju ke kamar. Anaknya mendengar suara-suara barang dipindah-pindah dari kamar ayahnya. Sang anak pun bertanya, "Ayah sedang mencari apa?" Ayahnya tidak menjawab. Tapi tidak lama ayahnya itu keluar dari kamar dengan membawa sebuah buku. Sang ayah kembali duduk di teras bersama anaknya. Nah, buku yang dibawa ayahnya ini sudah menguning, bahkan sudah lapuk. Itu menandakan bahwa bukunya itu sudah lama disimpan oleh ayahnya. Si anak masih penasaran, ini buku apa yang dibawa oleh ayah. Ayahnya kemudian membuka buku itu dengan perlahan dan langsung menyodorkan kepada anaknya. Ternyata itu adalah sebuah buku jurnal atau diary dari ayahnya. Di halaman yang dibuka oleh ayahnya itu ternyata menceritakan tentang anaknya. Kemudian sang anak pun membaca tulisan yang dulu ditulis oleh ayahnya. Tulisannya berbunyi seperti ini. "Hari ini aku duduk di teras bersama anakku yang berumur 3 tahun.
Kemudian ada burung gagak hinggap di jendela. Anakku bertanya, itu apa ya? Aku menjawab, itu gagak. Kemudian dia bertanya lagi, itu apa? Aku menjawab lagi, itu gagak. Sampai berulang-ulang dia bertanya hal yang sama. Dan lebih tepatnya, dia bertanya hal yang sama itu sebanyak 23 kali. Dan aku juga menjawabnya sebanyak 23 kali. Butuh 23 kali waktu untuk memberitahukan kepada anakku bahwa itu adalah seekor burung gagak. Nah, dari situ anaknya mulai merasa bersalah. Tadi ayahnya hanya bertanya 4 kali, tapi dia sudah hilang kesabaran. Sudah menggunakan intonasi yang tinggi untuk menjawab ayahnya. Padahal dulu saat dia kecil, dia bahkan bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada ayahnya sebanyak 23 kali. Bahkan itu hampir 6 kali lipat. Dan ayahnya tetap menjawab dengan sabar dan menjawab sebanyak 23 kali pula. Nah, dari situ anaknya mulai meminta maaf kepada ayahnya. Dia menyadari bahwa kita dalam menghadapi orang tua itu juga harus sabar. Karena apa? Tidak hanya orang tua yang harus sabar mendidik anak, tetapi anak juga harus sabar dalam berkomunikasi dengan orang tua. Karena sabar itu juga termasuk kewajiban untuk semua orang. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak hanya ibu yang berperan dalam kehidupan kita, tidak hanya ibu yang kasih sayangnya itu berlimpah untuk kita, tetapi ayah juga sosok yang pasti akan memberikan kasih sayang dan juga perlindungan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa Bu Hurin sampaikan untuk Cip hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat hebat semuanya. Dan jangan lupa tanggal 12 November ini silahkan memberikan ucapan terima kasih atau mengungkapkan kasih sayang kalian kepada ayah kalian masing-masing. Bu Hurin akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.